Ya, oke. Shalom, selamat pagi adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, senang sekali rasanya karena begitu besar cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita, sehingga Dia masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu untuk kembali kita beribadah kepada Tuhan di minggu pagi ini. Ya, baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, Kakak Vin di sini bersama dengan Kakak Erwin akan memimpin akan ibadah-ibadah kita pada minggu pagi ini. Kakak Vin yakin adik-adik sudah berada di depan TV-nya masing-masing ya. Iya, dan tidak perlu bersedih walaupun ibadah kita masih dalam live streaming, tetapi Kakak Vin yakin dan percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Oke adik-adik, ya kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semua bangkit berdiri, kita angkat satu lagu, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, Kakak Vin yakin dan percaya pasti adik-adik menyanyi sambil bersukaria di rumahnya masing-masing ya. Ya oke. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai kami semua, masih menjaga kami di sepanjang minggu ini. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lalui dengan tubuh yang keberkatan. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, pagi ini kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau mau menyertai akan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah ini, kiranya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas hari ini yang Engkau sudah berikan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Oke, kita angkat lagi satu lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, lagunya berjudul Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu bertaku. Beri hati
hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Kakak Yoga. Ya adik-adik, siapkan Alkitabnya masing-masing ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik sekalian, saat ini kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita minta Roh Kudus agar memimpin kita, memberikan kita hikmat, agar firman yang boleh disampaikan boleh tertanam baik dalam hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami panjatkan kepadamu atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Bapa, kami anak-anak-Mu pada saat ini rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus yang Tuhan telah curahkan kepada kami boleh memberikan kami hikmat pengertian, memberikan kami akal budi, sehingga kami boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan, boleh kami mengerti, boleh kami simpan dalam hati kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu boleh menghasilkan buah yang baik, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Bapa, kami mau berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh hamba sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa memakai hamba-Mu pribadi, perkataan, biarlah semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Layakkanlah kami untuk datang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik sekalian, apakah di antara adik-adik ada yang mendengar berita palsu bahwa Yesus tidak bangkit? Ada? Siapa? Ayo. Nah, adik-adik, kita perlu berhati-hati jika mendengar berita palsu tentang Yesus yang tidak bangkit. Nah, karena ternyata dari zaman Yesus dulu, itu berita palsu tersebut sudah mulai disebarluaskan. Nah, saat ini kita akan membaca sama-sama firman Tuhan dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan dari audio Alkitab, dan adik-adik menyimak Alkitabnya dari rumah masing-masing. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, yang disebut berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh menanam dalam hati kita, dan boleh memperlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, dari bacaan kita, berbeda dengan para perempuan
yang dengan sukacita memberitahu berita kebangkitan kepada murid-murid yang lain. Nah, para imam dan tua-tua Yahudi itu merasa khawatir mendengar berita kebangkitan Yesus. Mereka merupakan kelompok yang paling bersemangat untuk membunuh Yesus. Mereka berupaya membuat Yesus dan pengaruhnya tidak ada lagi. Dengan tuduhan-tuduhan palsu yang mereka persiapkan, imam, kepala, dan tua-tua Yahudi membawa Yesus kepada Pilatus untuk dihakimi. Setelah Yesus mati, mereka menghadap Pilatus untuk memerintahkan para serdadu untuk menjaga jenazah Yesus hingga hari yang ketiga. Sebab Yesus beberapa kali memberitahukan tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga. Para imam-imam dan tua-tua mahkamah agama Yahudi itu tidak ingin kebangkitan yang disampaikan Yesus dapat terjadi. Namun, pada hari yang ketiga sesudah kematian Yesus, imam-imam kepala mendapat kabar tentang kebangkitan Yesus dari para penjaga. Imam kepala dan tua-tua Yahudi tentu saja tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Tidak ada kuasa manusia yang mampu melawan kuasa maut. Apalagi bagi mereka, Yesus hanya manusia biasa. Nah, adik-adik, dari Alkitab kita mengetahui bahwa setelah para serdadu yang menjaga kubur Yesus itu pergi ke kota untuk memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala, namun justru malah imam kepala berniat untuk menyogok para serdadu penjaga kubur Yesus dengan sejumlah uang untuk menyebarkan berita bohong bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi jenazahnya diculik para murid Yesus. Para serdadu penjaga kubur Yesus sebenarnya menyaksikan langsung malaikat Yesus datang menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus, hingga mereka menjadi sangat terkejut dan sangat ketakutan. Nah, kita bisa baca dari Matius 28 ayat 2-4 yang berjudul Kebangkitan Yesus. Namun mereka mau disogok uang untuk berkata bohong. Mereka mau menjadi saksi palsu dengan mengungkapkan bahwa mayat Yesus dicuri ketika mereka sedang tidur. Nah, adik-adik, kebenaran Tuhan tidak akan dapat diputarbalikkan. Sekuat apapun usaha manusia untuk berbohong dan menyebarkan kabar dusta, realita kebangkitan Yesus Kristus itu tidak bisa dilawan. Tuhan Yesus sungguh bangkit dari kematian. Ia membuktikan kebangkitan itu dengan penampakannya kepada para murid. Lantas, bagaimana jika seandainya adik-adik mendengar tentang berita palsu yang menyatakan bahwa Yesus tidak bangkit? Apakah adik-adik akan percaya? Kita harus menolak berita bohong itu. Hati-hati. Banyak yang berusaha menggoyahkan iman percaya kita dengan menyebarluaskan berita palsu bahwa Yesus tidak bangkit. Sekalipun kita tidak melihat secara langsung, namun banyak orang yang sudah bersaksi dan menulis di dalam Alkitab bahwa Yesus bangkit dan menyelamatkan kita semua. Jangan bimbang, tetap percaya kepada Tuhan dan menjadi saksi kebangkitan Yesus sesuai
dengan kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Amin. Iya, adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, dan kakak mau memberi tugas adik-adik. Jadi tugas ini harap dikirim ke nomor telepon di bawah ini. Ada 2 tugas yang adik-adik harus lakukan, yaitu pertama menghafal ayat hafalan, dan kedua mengisi teka-teki yang akan kakak kirimkan. Nanti 3 orang pertama yang jawabannya benar dan yang 3 pengirim tercepat akan mendapatkan hadiah dari kakak. Ya, jadi disimak baik-baik ya soalnya. Nah, soal yang pertama, adik-adik harus mencari ayat Alkitab terdapat di mana kata-kata yang berbunyi berikut. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Kakak ulangi. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Itu soal pertama. Adik-adik harus mencari di mana di Alkitab yang berbunyi demikian, dan adik-adik hafalkan. Rekam dalam bentuk video dan kirimkan ke nomor di bawah ini. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik kakak minta mengisi huruf-huruf yang kosong pada kalimat berikut. Nah, ada huruf yang hilang, itu adik-adik cari dan akan itu merupakan kata kunci kita minggu ini untuk menjadi pegangan adik-adik. Ya, jadi kalimatnya, hurufnya itu dilengkapi. 3 orang pertama yang tercepat dan jawabannya benar, kakak akan kasih hadiah. Ya. Ya. Demikian aktivitas kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar tidak terpengaruh terhadap berita-berita bohong yang membantah kebangkitan-Mu. Mampukan kami untuk percaya Tuhan telah bangkit dan menang melawan maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, baik adik-adik kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah membaca dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat satu lagu, "Firman-Mu ku pegang selalu." Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku
Ya, adik-adik yang kekasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, sambil mengiringi persembahan kita angkat satu lagu, Bukan Karena Upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Ya, adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu hati, kita tenangkan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ucap syukur dan terima kasih Bapa kami panjatkan kepadamu atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Firman-Mu telah kami dengarkan, biarlah firman-Mu yang telah disampaikan boleh kami terima dengan baik, boleh kami fahami dan boleh kami berlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah firman-Mu boleh menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Bapa, pada saat ini kami bersama-sama mau bersatu hati, mau berdoa buat orang tua kami yang dalam pekerjaan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari, dalam usaha, dalam masa tua mereka. Kami mau berdoa buat orang tua kami, biarlah Tuhan tetap senantiasa memelihara, menjaga dalam mereka bekerja, dalam mereka membimbing kami, dalam beraktivitas. Biarlah kami kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap senantiasa menjaga orang tua kami. Bapa, kami mau berdoa dan satu hati buat teman-teman kami yang mungkin pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau menjamah bagian yang sakit, Tuhan mau datang sebagai dokter. Biarlah oleh perkenan Tuhan, kesembuhan yang asalnya dari Tuhan boleh dirasakan oleh teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Bapa, kami juga mau berdoa buat pendidikan kami di bangku sekolah. Biarlah Tuhan tetap senantiasa memberikan kami semangat, Tuhan memberikan kami kekuatan. Mungkin ada beberapa di antara kami yang belajar di rumah melalui online. Biarlah semangat dan kekuatan boleh dianugerahkan kepada anak-anak Tuhan, sehingga boleh mengikuti kelas walaupun secara online dengan baik dan mengikuti pelajaran dengan baik. Kami percaya dan yakin Bapa, jika kami boleh berusaha, dan Tuhanlah yang akan memberikan yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa dan bersatu hati mau mendoakan buat Ibu Pendeta bersama keluarga, Bapak Ibu Majelis, kakak-kakak pengasuh. Kiranya Tuhan mau tetap senantiasa menjaga, memelihara dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kegiatan sehari-hari. Biarlah Tuhan tetap senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga boleh melaksanakan pelayanan pekerjaan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersatu hati, mau berdoa buat orang-orang yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, baik itu
terdampak oleh virus corona, bagi saudara-saudara kami yang dalam bencana, banjir, tanah longsor, Tuhan, kami mau berdoa, mau bersatu hati mendoakan mereka. Kiranya Tuhan mau datang memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga cobaan yang mereka hadapi boleh mereka memperoleh kekuatan yang asalnya daripada Tuhan, sehingga mereka boleh melewatinya semua itu dan bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dengar dan sempurnakanlah doa kami. Biarlah bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya baik adik-adik yang kekasih, sebelum kita menerima berkat, kita angkat dulu satu lagu, Ku Beroleh Berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Iya, adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa, kita terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan dan dari perantaraan Roh Kudus tetap senantiasa menjaga, memelihara, memberikan kami kekuatan di dalam kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, dan menguatkan kami, iman percaya kami, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berdoa
Ya, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. We thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God. We forever